Ada banyak hal yang menghubungkan manusia dengan alam dan spesies satwa liar pada khususnya. Manusia dan satwa liar berbagi dunia, lingkungan, dan habitat yang sama. Namun terkadang hubungan dekat ini memiliki konsekuensi negatif baik untuk manusia atau satwa liar atau untuk keduanya. Salah satu konsekuensi yang paling disayangkan dari hubungan dekat ini adalah kesempatan bagi manusia dan satwa liar untuk berbagi patogen. Penyakit yang dapat ditularkan antara hewan dan manusia atau yang disebut zoonosis, diperkirakan 60% penyakit menular manusia bersumber dari hewan. Dari semua penyakit menular pada manusia yang baru muncul, sekitar 75% berasal dari satwa liar. 3/4 penyakit yang baru muncul berasal dari satwa liar. Namun, masih sedikit perhatian yang diberikan pada manajemen kesehatan mereka. Dengan memahami penyakit menular baru muncul pada hewan merupakan cara yang paling efektif dan ekonomis untuk melindungi manusia. Kesehatan Hewan Nasional memiliki peran kunci dalam mengatasi risiko pandemi pada sumber hewan. Dengan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan hewan, mereka melindungi populasi manusia dari penyakit hewan dan sebaliknya. Satwa liar merupakan sumber daya sangat penting, pendukung ekosistem dan biodiversitas. Pengabaian terhadap satwa liar memungkinkan penyakit untuk mengurangi populasi satwa liar. Sekarang saatnya kita memberikan perhatian pada kesehatan satwa liar. Hutan menyediakan banyak hal seperti habitat untuk berbagai spesies satwa liar, mata pencaharian dan makanan, dan biodiversitas. Saat ini, hutan kita sedang diserang akibat perubahan iklim, kehilangan biodiversitas, dan sekarang dampak dari COVID-19. Mari kita lindungi hutan untuk kesejahteraan kita bersama. Biodiversitas dapat meningkatkan stabilitas dari suatu ekosistem dan berkontribusi pada kesehatan lingkungan. WHO mengatakan bahwa saat ini ada bukti yang semakin meningkat bahwa kehilangan biodiversitas terjadi pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kehilangan biodiversitas dapat dipicu oleh perubahan penggunaan lahan, kehilangan habitat, eksploitasi berlebihan, polusi, spesies invasif, dan perubahan iklim. Dengan hilangnya biodiversitas dapat meningkatkan risiko paparan manusia baik terhadap patogen zoonosis baru dan yang sudah ada. Manusia berinteraksi langsung dengan satwa liar dan lingkungannya. Perubahan perilaku adalah komponen kunci untuk menghentikan penyebaran penyakit lebih lanjut seperti COVID-19. Menyadari peraturan dan protokol sebelum terlibat dengan satwa liar tidak hanya melindungi kesehatan Anda, tetapi juga melindungi kesehatan hewan yang berinteraksi dengan Anda. Dengan menjaga keseimbangan hubungan manusia, hewan, dan lingkungan dalam satu sistem kesehatan global sangat penting untuk mencegah muncul dan menyebarnya pandemi di masa depan. Untuk mencegah krisis di masa depan seperti yang kita hadapi saat ini, kita perlu memperkuat sistem kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan. Dengan adanya tantangan baru, tentunya akan membutuhkan kemitraan baru. Menurut laporan yang dibuat Andrew Dobson dan kawan-kawan tahun 2020 lalu, mencegah pandemi di masa depan kemungkinan akan menelan biaya antara 18 hingga 27 miliar dolar per tahun selama 10 tahun. Ini mungkin terlihat banyak, tetapi sebenarnya kurang dari 1% dari biaya pandemi saat ini dan terhindar dari bertambahnya penderitaan dan gangguan. Saatnya investasi pada pencegahan pandemi untuk melindungi hewan dan lingkungan demi kesejahteraan manusia.